menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Ketemu lagi di channel Ade Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Di season video kali ini kita akan sharing ngobrol lagi tentang bagaimana disabilitas berkontribusi dan memberi sebuah manfaat untuk masyarakat yang lain dan sekaligus menciptakan lingkungan atau masyarakat yang benar-benar ramah, aksesibel dan bisa nyaman untuk teman-teman disabilitas sekaligus juga untuk orang lain. Menjawab pertanyaan ya dari beberapa teman-teman subscriber yang juga kemarin penasaran tentang bagaimana tunanetra itu mempunyai motivasi atau harapan. Lebih tepatnya mereka bertanya bagaimana kita, saya dan teman-teman disabilitas lain lebih spesifik ya, lebih khusus lagi, tunanetra mempunyai sebuah harapan. Apakah benar? Apakah bisa dan apakah iya gitu ya. Itu pertanyaannya seperti itu. Apakah benar? Apakah iya? Dan sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin cerita dulu. Sebagai manusia, semuanya itu sebenarnya mempunyai pola pikir yang sama, mempunyai kondisi-kondisi ujian yang sama, yaitu sama-sama ujiannya, meskipun berbeda-beda ya levelnya. Misalnya orang yang pendapatannya di atas 5 juta, 10 juta, dan di bawah 2 juta, di bawah 1 juta, maka kondisi-kondisi yang dihadapi itu berbeda gitu. Itu harus dipahami dulu. Sama menghadapi ujian, cuman kondisinya berbeda-beda ujiannya. Nah, itu sebagai manusia. Nah, spesifik kita menuju ke tunanetra. Kalau kita ngomong tunanetra yang ada pada pikiran kita, pikiran masyarakat, mungkin ya orang-orang yang nggak bisa melihat dan mereka dalam kondisi yang butuh dikasihani. Itu yang sering saya temukan. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Karena semua orang dikasih semacam kesadaran, pikiran untuk empati, untuk merasa ya jika ada yang lain kesulitan, maka dia akan otomatis mempunyai pikiran kasihan. Cuman di sini lambat laun masyarakat selalu memfokuskan kepada jangka pendek. Jadi kasihan, maka yang akan dipikirkan yang namanya kasihan pasti adalah konsumsi-konsumsi atau semacam penghiburan atau juga malah perlakuan yang enggak sewajarnya. Saya ambil contoh, misalnya ngelihat tunanetra di jalan atau menemukan tunanetra yang lagi semacam di masjid atau malahan tetangganya yang punya gitu ya, tetangga yang nggak melihat gitu, maka yang akan mereka pikirkan itu adalah sudah makan atau belum. Nah, poin inilah yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat turun menurun ke siapapun dari generasi mana sampai generasi sekarang, sehingga pada akhirnya kita nggak kenal potensinya tunanetra. Kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman
tunanetra. Itulah sebenarnya yang menimbulkan semacam ketidakramahannya masyarakat. Tidak ramahnya itu dalam artian kita nggak bisa memberikan kontribusi yang terbaik, yang maksimal. Sehingga misalnya ada tunanetra yang membuka jasa terapi pijat misalnya, maka yang akan dipikirkan oleh masyarakat ya, ya namanya tunanetra paling dikasih uang untuk makan hari ini juga sudah cukup gitu. Jadi mereka nggak memikirkan jangka panjang. Bagaimana tunanetra itu usaha buka buka jasa terapi, bagaimana tunanetra bisa mengasah skillnya, kemampuannya, bagaimana menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Itu kan jangka panjang ya. Nah mereka nggak memikirkan itu. Yang mereka pikirkan hanya fokus makan hari ini. Itulah yang salah. Yang benar harusnya dipikirkan dengan kondisi yang wajar, yang jangka panjang, yaitu lapangan pekerjaan, yaitu menghargai skillnya, kemudian mengasah dan memberikan kesempatan untuk tunanetra bisa berkembang, bisa mandiri. Mandiri itu bukan hanya dalam kata-kata mereka butuh mandiri setara, tapi kita semua harus menciptakan semacam kondisi-kondisi step by step atau tahapan demi tahapan sehingga kita semua khususnya tunanetra bisa berkembang. Nah, kembali ke pertanyaannya, motivasi. Tentu saya sendiri di tahun 2025 ini punya sebuah motivasi kuat dan saya optimis bahwa saya bisa mencapai itu apa? Yang pertama saya ingin mempunyai media, ingin mempunyai ruang yang saya bisa menyampaikan bagaimana tunanetra itu bisa berdampingan dengan masyarakat yang lain dengan menggali potensinya atau memberikan pengetahuannya untuk masyarakat yang lain. Terkadang sharing ini dianggapnya sia-sia, tapi bagi saya sedikit wawasan pengingat itu lebih penting daripada kita nggak melakukan sama sekali. Kadang kita lupa ya yang namanya makan siang, yang namanya makan nasi di jam sore hari itu nggak boleh. Masyarakat kadang melupakan itu. Dengan adanya media yang besar, media yang bisa saya gunakan untuk sharing, maka otomatis ya kita semua jadi ingat, oh iya ternyata salah ya kalau nggak menjaga pola makan. Dan ternyata salah ya misalnya ketemu tunanetra hanya fokus kepada jangka pendek yaitu mempertanyakan sudah makan atau belum. Nah, motivasi atau harapan ini apakah bisa kalau didukung oleh satu ikhtiar yang maksimal, doa yang maksimal dan dukungan dari lingkungan ataupun keluarga. Misalnya saya uh, harapannya di situ ya, media. Harapan yang kedua adalah usaha-usaha yang saya bangun, baik itu online shop, baik itu jasa konsultasi, jasa branding digital marketing, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya? Saya akan memaksimalkan apa yang saya punya untuk menawarkan mempublikasi. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan tadi ya? Benar nggak tunanetra punya harapan, punya motivasi? Jawabannya sangat benar. Karena manusia siapa sih yang nggak punya motivasi? Karena motivasi itu sebenarnya jembatan buat kita hidup. Kalau nggak ada motivasinya, nggak ada tujuannya, nggak ada dorongannya, ya kita nggak hidup. Ibaratnya hidup cuman sekedar jalan saja, tapi secara tujuan, secara hari ke hari kita nggak terarah. Ya, fix jawabannya adalah sangat bisa, sangat benar, dan tunanetra punya motivasi, punya harapan. Maka dari itu, untuk mencapai sebuah harapan, kita butuh yang namanya satu, memberikan semacam
keyakinan gitu pada diri masing-masing, pada diri saya, pada masyarakat untuk bahwa kita bisa, berdampingan, kita bisa sharing, bisa tebar manfaat dan sekaligus kita juga bisa membantu orang lain dengan kapasitas masing-masing. Itu ya, jadi poinnya adalah semuanya, orang, disabilitas maupun non disabilitas itu mempunyai harapan dan mempunyai motivasi terbaiknya dari sudut pandang masing-masing. Fix, terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.